warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita dari kelompok 1 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan lahan suboptimal. Lahan suboptimal adalah lahan yang mempunyai produktivitasnya rendah, baik dari kesuburan tanah maupun dari struktur dan sifat fisik kimianya. Lahan suboptimal dapat terjadi karena secara alami dan secara buatan. Contohnya seperti pengelolaan yang kurang tepat dilakukan oleh manusia secara alami seperti longsor dan banjir. Selanjutnya, karakteristik mengenai lahan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu terdapat perakaran halus dan pekat terhadap erosi, kemudian cair organik yang rendah, topografi berlereng, dan tekstur tanah itu remah dan gembur. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari lahan kering masam. Ya. Mungkin dari saya mau lanjut lagi kepada oleh saudari Dian Pratiwi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lahan kering masam. Nah, lahan kering masam itu merupakan salah satu jenis untuk menanam atau jenis lahan di mana dia itu memiliki pH yang rendah tentunya. Kemudian sering terjadi yang namanya pencucian, baik pencucian karena apabila terjadi hujan dia akan mengalami penurunan dari topsoilnya sehingga dia akan kekurangan yang namanya unsur hara dan juga pH-nya akan rendah. Baik, perkenalkan, nama saya Latinan dari kelompok 1. Baik, saya akan sebelumnya telah dijelaskan tentang lahan suboptimal, tentang karakteristik lahan ini. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tanaman yang cocok pada lahan kering masam. Jadi untuk tanaman yang cocok untuk lahan kering masam ini yaitu kacang tanah atau kedelai. Alasannya karena dapat menyesuaikan pada lahan yang memiliki pH tanah yang rendah. Mungkin itu saja. Saya tutup. Dilanjutkan kembali oleh teman saya. Oke, bismillah. Saya Muhammad Rasulullah dengan ID 1D11819. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Adapun yang perlu saya jelaskan di sini yaitu mengenai teknologi. Nah, teknologi yang perlu kita lakukan dengan lahan seperti ini adalah terasering. Nah, kenapa kita harus melakukan teknologi terasering? Karena seperti yang kita lihat, topografinya yaitu berlereng. Jadi untuk mengurangi terjadinya erosi, berarti kita harus menggunakan teknologi terasering. Mungkin itu saja. Kembalikan. Iya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Saputri dengan NIM D1B11801 yang mendominasi pada lahan kering masam ini yaitu melestur. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian lahan suboptimal. Nah, lahan suboptimal sendiri itu merupakan salah satu lahan dengan produktivitas rendah di mana dia itu memiliki ciri di mana dia hasil dari proses degradasi lahan, kemudian juga terjadi baik secara alami maupun baik dari ulah manusia. Selanjutnya saya alihkan kepada teman saya untuk melanjutkan bagian karakteristik di lahan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Latina dari kelas AGTB. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang ada pada lahan ini. Itu pertama, pada lahan yang kami amati ini adalah karakteristiknya lahan kering dikarenakan memiliki tingkat kekurangan air yang sangat rendah dan rendahnya curah hujan yang ada pada tempat ini. Baik, mungkin itu saja. Untuk lebih lanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya tentang karakteristik. Terima kasih. Di lahan perkenalkan, nama saya Rahayu Saputri. Ciri-ciri fisik dari tanah kering ini yaitu rendahnya curah hujan, banyaknya semak belukar yang menyebar, memiliki suhu tinggi, tekstur tanah rendah, porositas rendah. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Nah, untuk tanaman yang kami rekomendasikan sesuai diskusi dari kelompok kami yaitu pertama tanaman jagung, tanaman cabai, tanaman terong, dan kedelai. Kenapa kami memilih keempat tanaman ini? Karena tanaman ini mampu beradaptasi dan menyesuaikan di lahan kering ini. Selain itu, kita ketahui bahwa
kedelai mampu menfixasi nitrogen dari udara. Ya, untuk teknologi pengolahan lahan yang digunakan itu ada beberapa macam di sini, yaitu pertama penggunaan mulsa, kedua penggunaan traktor, ketiga penyiraman menggunakan gembor, keempat pengaplikasian biocat atau pupuk, dan berikutnya penggemburan atau penggemburan tanaman atau tanah menggunakan sabit di sekitar tanaman. Nah, mungkin dari saya dilanjutkan lagi kepada oleh teman saya. Oke, saya Muhammad Rasa Putra dengan NIM D1B11816 kelompok 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu mengenai vegetasi yang paling dominan di lahan ini. Nah, vegetasi yang paling dominan di lahan yang kami temui di sini yaitu adalah alang-alang. Yaitu lahan kering. Lahan kering ini memiliki karakteristik seperti berikut, yaitu pertama, warna tanah yang agak kuning, tekstur atau fraksi tanah dominan debu, dan sebaran luas. Untuk jenis lahan kering ini, tanaman yang bisa direkomendasikan untuk dilakukan pemberdayaan yaitu seperti ubi kayu, jagung, atau pisang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, untuk teknologi pengolahan lahannya yaitu kita bisa menggunakan bahan organik cair atau pupuk organik, kemudian pengapuran, kemudian menggunakan traktor dan penggunaan gembor. Nah, untuk vegetasi yang dominan di lahan tersebut yaitu komba-komba dan baban lota. Mungkin itu dari saya. Di sini saya akan menjelaskan lahan suboptimal yaitu pada lahan rawa. Nah, karakteristiknya yaitu pada lahan rawa, dan ciri-cirinya yaitu pH masam 5,0, terus lapisan gambut yang tebal, terus keracunan besi dan aluminium dalam kurung membentuk lapisan partikel. Selanjutnya yaitu tanaman yang direkomendasikan yaitu tanaman kangkung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yusra Ayusa Putri. Saya akan melanjutkan tadi dari teman saya, teknologi pengelolaan lahan rawa yaitu pembuatan drainase dan pengapuran. Vegetasi pada lahan rawa yang mendominasi yaitu gulma daun lebar dan menjalar dan pisang. Bismillah, nama saya Dian Pratiwi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pada lahan kering masam, di mana pada daerah di sini topsoilnya itu sedikit coklat dan ada sedikit juga hitam. Kemudian untuk pH tanahnya sendiri sini rendah, terutama karena banyak sekali vegetasi dari alang-alang. Kemudian juga untuk teksturnya dia berpasir dan sedikit berliat. Kemudian untuk rekomendasi tanaman yang untuk ditanam di sini itu dari kami mengusulkan yakni tanaman jagung, ubi kayu, dan juga jambu mente, yakni dari tanaman tahunan dan juga perkebunan. Nah, untuk teknologi pengelolaan pada lahan kering di sini yaitu menggunakan biochar untuk meningkatkan bahan organik tanah. Nah, vegetasi yang dominan pada lahan ini yaitu alang-alang. Terima kasih. Untuk tempat kami sekarang ini karakteristik lahannya itu lahan kering masam. Dengan karakteristiknya topografinya datar, tanahnya kering dan keras. Pada tanah kering masam seperti ini ya cocoknya itu kalau dari saya pribadi tanaman cabai, tomat, terong, dan ubi kayu. Nah, baik, untuk lahan ini teknologi yang digunakan itu bisa menggunakan cangkul, kedua parang, dan yang ketiga pemakaian mulsa plastik. Berikutnya Vegetasi yang paling dominan pada lahan kering masam tersebut ya adalah batu atau amerasi. Oke, itulah tadi hasil identifikasi kami baik dari lahan 1 sampai lahan yang keempat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.